apapun. Nah itu bisa, wah tinggal dikit lagi nih, kita kayak harus ngebut gitu sih. Pantes waktu itu waktu gempa kamu tetap kerja ya? Tapi nge-zoom. Iya, tetap nge-zoom gitu, kan harus kelar. Ya aku apresiasi banget karena kamu tuh bisa fokus di masa-masa tertentu yang dimana kita itu memang kadang banyak distraksinya gitu. Mungkin gini sih, aku tanya juga, caramu buat maintain fokus bisa sampai sefokus itu gimana? Caranya biar fokus gitu. Hai Maxians, jumpa lagi di acara kita yakni di segmen Maxi Mood On. Dan di sini aku sudah bersama narasumber kita pada hari ini, yakni Kak Muafi. Halo. Oke. Kak Muafi boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman. Halo semua, ya perkenalkan nama saya Muafi dari Learning Development kalau di Maxi ya. Oke. Salam kenal. Salam kenal Kak Muafi ya. Di sini hari ini kita bakalan ngebahas tentang gini. Siapa tuh ya? Aku lihat-lihat nih ya, Kak Muafi nih kalau misalkan di Maxi nih setiap hari ya, kerennya Kak Muafi nih, dia tuh kelihatan kayak nggak peduli sama dunia sekitar. Tapi begitu udah jam waktu pulang, itu dia tiba-tiba udah ini clock out. Jadi clock outnya tuh pas jam 5 sore itu dia bener-bener thanks, waktu selesai kerja dia udah selesai juga gitu. Nah, aku mau tanya-tanya ke Kak Muafi, tipsnya gimana sih Kak? Mungkin boleh diceritain ya, Kak Muafi, tipsnya kalau bisa pulang tepat waktu itu kayak gimana? Kan datang itu kan harus tepat waktu, dan pulang juga harus tepat waktu. Oh, tapi tadi datang tepat waktu? Lebih dikit lah. Itu tipsnya nih apa, pulang tepat waktu kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih biasanya misal dari pagi nih dapat tugas apa, nah itu aku kumpulin dulu. Terus aku bikin kayak timeline tenggat waktunya sampai jam berapa. Nah habis itu setidaknya mungkin 30 menit sebelum jam pulang mah jam 5 kan. Mungkin setengah 5 lah itu udah mulai nyantai. Jadi misal udah mulai setengah 5, nah itu dikebut harus cepat-cepat selesai target yang hari ini, kayak gitu sih dari aku. Jadi nih sebenarnya kayak time management gitu kan. Tapi tugasnya Kak Muafi kira-kira ngapain aja sih tiap hari? Nah, kalau dari aku sendiri sih di Maxi ini, selama di Maxi ini biasanya bagian produk ya. Bagian pengembangan silabus, terus RPP. Kita kan juga ada program prakerja juga kan. Jadi situ saya bikin kayak kelas prakerja, mulai dari bikin RPP-nya, materinya, kayak gitu sih. Nah, biasanya pengerjaan bikin silabus, terus ngerjain RPP itu berapa jam? Nah, berapa jam? Nah, tergantung sih biasanya, tergantung materinya biasanya. Nah, kalau materinya memang kayak yang saya cukup familiar, jadinya lebih cepat. Contohnya misal materi UI UX, itu kan agak familiar dari saya, karena background saya juga ada desain grafis juga kan. Nah, kalau materi kayak HTML, CSS, nah itu kan juga agak lama juga untuk mikirnya, karena cari referensi dan lain sebagainya kayak gitu sih. Pernah nggak sih Kak Muafi ini kayak ke distract waktu kerja gitu? Ke distract apa nih contohnya? Terserah, mungkin ke distract entah, nah kayak gini Kevin lagi masuk atau enggak ada tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol, atau ada yang mungkin ada chat WhatsApp bahkan gitu. Kalau ke distract sih aku nggak merasa ke distract ya, lebih ke penyelesaian aja sih kayak gitu. Jadi misal ada yang rame, yaudah aku ikut dengerin kadang, terus ada yang ngajak ngobrol, ya udah aku tanggepin kayak gitu sih, nggak ada kayak distract gitu sih, aman. Keren banget. Aku perlu banget belajar dari Kak Muafi ini, soalnya aku tuh sering banget ke distract gitu kan. Karena kadang itu aku tuh kan aku sebagai mentor
itu kadang ada yang ngechat gitu kan, iya. Kak Caca ini gimana, Kak Caca ini gitu kan, dan yang mana itu juga akhirnya ngeganggu konsentrasi aku, terus habis itu molor, dan akhirnya aku pun juga kadang-kadang lembur gitu kan, yang dimana kerjaanku itu bisa selesai dalam jangka waktu 2 jam, 3 jam, tapi karena ada chat-chat itu tadi, jadinya bisa molor sampai beberapa jam kemudian gitu kan. Ya itu sih. Dari Kak Muafi kira-kira ada tips gak sih buat aku? Kalau tips sih nggak ada ya, tergantung dari orangnya masing-masing sih. Jadi kapasitas masing-masing orang, kemampuannya kayak gimana, terus buat ngatur time manajemennya kayak gimana gitu sih. Kayaknya time manajemen aku jelek. Jadi misal aku ngasih tips nih, ya kan belum tentu juga untuk baik untuk Kak Caca juga kan kayak gitu. Ya benar juga sih. Tapi secara general deh, menurut Muafi aku harus gimana? Ya, kalau dari aku sih ya kembali lagi ke time management lagi itu sih, untuk mengatur time waktunya, terus juga mengatur kefokusan kita juga. Kalau udah di setting jam sekian, ya berarti kita harus selesai jam sekian kayak gitu sih. Kayak walaupun kita kayak ke distract apapun, nah itu bisa wah tinggal dikit lagi nih, kita kayak harus ngebut-ngebut gitu sih. Pantes waktu itu waktu gempa kamu tetap kerja ya? Tapi nge-zoom. Iya, tetap nge-zoom gitu, kan harus kelar. Dia, iya, aku bisa apresiasi ya, soalnya kamu tuh bener-bener tingkat fokusmu itu kayak nggak ada tandingannya gitu loh, karena kita semua di sini di Max itu kan lumayan nyantai kerjanya, walaupun workloadnya itu juga banyak dan fast-paced gitu kan, tapi ya aku apresiasi banget karena kamu tuh bisa fokus di masa-masa tertentu yang dimana kita itu memang kadang banyak distraksinya gitu. Mungkin gini sih, aku tanya juga, caramu buat maintain fokus bisa sampai sefokus itu gimana? Caranya biar fokus gitu. Gimana ya? Kalau aku sih ya kembali lagi sih ke waktu itu tadi sih, karena kan aku kan pengennya kerjaan udah selesai nyantai kayak gitu kan. Jadi ya gimana caranya biar cepet nyantai, jadi aku kerjain lah biar gimana pun caranya. Jadi gitu sih. Instead of nyantai duluan, terus habis itu nunda-nunda jadinya malah nggak ada yang selesai, tapi kamu kerjain semuanya, kamu kebut baru nanti biar bisa nyantai kayak gitu sih. Jadi kamu di rumah ini wes nggak ada tanggungan apa-apa ya? Ya, kalau kerjaan kan pikirku kan kerjanya bawa kantor aja, kalau urusan rumah ya di rumah kayak gitu sih. Jadi di rumah ya istirahat kayak gitu. Enak sih kayak gitu ya, kalau misalkan di rumah kan udah tinggal apa ya, nyantai, main game, nonton drama gitu kan. Biasanya di rumah ngapain? Oh, di rumah ngapain? Nah, kebetulan nih di Max ini kan aku baru tahu kalau ada fasilitas gym, pas kolam renang dan lain-lain. Nah, jadi setelah pulang kerja, sekarang aku mulai ngatur untuk jamnya, kayak mulai untuk gym, terus untuk renang kayak gitu sih. Oh, enak ya, bener-bener ngemanfaatin fasilitas yang ada gitu. Jangan-jangan habis ini fasilitas jajan, energen itu kamu juga pakai ya? Iya, mulai kebetulan. Kita harus maksimalin ya sebagai karyawan ya. Jadi sambil ngemil fokus kerja, kayak tangan nih ngemil gitu sih. Nggak apa, aku juga jadi lapar sekarang ngomongin ngemil. Well, itunya gitu ya, Maxians. Kalau misalkan kita memang mau kerja tepat waktu, maksudnya pulang kerja tepat waktu, berarti kita harus dimulai dari manajemen waktunya, dari datang tepat waktu dulu. Terus habis itu kita nentuin kayak timetable gitu nggak sih? Kita nentuin time slot, kira-kira kerjaan harus selesai berapa jam gitu. Terus dikebut ya sebelum. Kalau bisa hari ini harus selesai, ya selesai gitu. Terus kalau bisa waktu udah pulang, ya tinggal nyantai. Tinggal manfaatin fasilitas gitu kan. Betul. Oke. Ya ini perlu aku belajar sih. Kalau Kak Caca sendiri biasanya pulang jam berapa? Gini, kalau misalkan aku tuh karena aku bawa mobil ya, jadi aku memang sengaja pulang agak lama buat menghindari macet. Biar macetnya. Ya, karena rush hour-nya di Surabaya itu macetnya sekitar jam 6 itu macet banget. Jadi aku pasti pulang jam 7. Iya. Jadi memang jam kerja aku akuin aku rada nyantai, tapi yang penting selesai gitu kan. Tapi ya gitu, kadang benar-benar keganggu, kadang dan jam 7 itu pun kadang sebenarnya jam 6 kerjaanku udah selesai, cuma aku kadang main poker, terus habis itu nonton TV di bawah gitu sih.
Sama sih, sama kayak kamu. Aku manfaatin fasilitas, cuma bedanya kamu kan produktif lah ya. Bisa dibilang produktif. Dia pakai gym, pakai kolam renang. Tapi kalau misalkan aku lebih ke fasilitas gamenya gitu. Oh, ada game. Iya, maksudnya kan. Oh, game HP. Iya, game HP atau anak-anak tuh biasanya kayak WW atau Kokris itu suka main poker gitu. Oh, Main. Seru sih ngobrol-ngobrol. Kadang anak-anak juga ngajakin main Valorant gitu sebelum pulang. habis kena tugas, Iya. habis itu dari refresh pakai game. Iya, langsung buka Valorant guys gitu. Gas. Ya, Gitu oke, sih. boleh. Mafi sendiri ada main game gitu nggak? Nggak. Kalau aku sih nggak ada main game ya. Oh, itu sih. Karena dia nggak main game guys. Jadi dia tuh nggak ada distraksi kayak pengen nonton apa, pengen nonton. Paling kalau itu sih kalau di HP sih paling scroll Instagram, scroll TikTok gitu sih. Oh, alah. Udah nggak scroll Shopee. Emang ada yang di check out? Hah? Main gamenya. Oh, main cari koin. gamenya. Cocoki itu bukan sih? Ya. Oke, kalau misalkan kayak gitu, kesimpulannya adalah kita harus bener-bener time management gitu ya. Boleh nih. Ya udah, kembali lagi gimana? Kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana caranya untuk mengatur, terus kapasitas diri kita gimana semampunya kayak gitu sih. Oke, itu Maxians, tips dari Kak Muafi buat kita itu mengatur waktu supaya kita bisa pulang cepat waktu kerja. Bahkan kalau misalkan nggak cuma kerja pun ya, kalau misalkan teman-teman masih yang ada di kuliah terus habis itu pengen pulang cepet ke kosan gitu, itu juga bisa biar bisa kerja kelompoknya selesai gitu. Oke, thank you Kak Muafi atas kesempatannya pada hari ini, dan Maxians jangan lupa buat subscribe dan tonton terus acara segmen Maxi Mood On setiap hari Kamis jam 7 malam. Oke, Kak Muafi bisa bilang salam magang maksimal. Salam magang maksimal. Iya, oke. Aku atas babaku ya. Oke. Maxi Academy, salam magang maksimal. Thank you. Thank you. Bye-bye.